Saya sebetulnya kalau di kependetaan, walaupun saya ngajar pendeta-pendeta, saya nggak tertarik pendetaan. Saya tariknya di evangelis, penginjil, metode penginjilan. Strategi bagaimana masuk dan aman ya. Kita bekali semua, Pak. Mulai dari keterampilan, perekonomian ya. Ya kita pendekatannya nggak tadi sudah tak bilang kita humanity ya. Jadi kita nggak buka agama ya, yang senang ekonomi ya kita carikan usaha perekonomian. Ya. Kita hubungkan ke perusahaan mereka ya, perusahaan gereja ya. Baru setelah itu kita kasih metode penginjilan ya. Metode penginjilan. Ya, kita bina ya. Alkitab itu kita sajikan ya bertahap ya. Kita ada komunitas, kita bina, selesai kita tinggal ya. Kita bentuk-bentuk lagi ya. Nanti kita serahkan gereja-gereja setempat ya. Cuman kita waktu nggak mengenal kristenisasi ya. Kalau kristenisasi kan dikonotasikan negatif. Kalau penyelamatan jiwa kita kesannya membantu. Menolong orang kan. Ya, cuman semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank, Pak. Ternyata intinya saya semakin bingung dengan Kristenan itu sendiri. Ada ayat yang satu menentang ayat yang lain. Pemahaman Injil sendiri itu saya juga nunjau ini saya bukan maksudnya saya menjelekkan agama yang lain, agama terdahulu bukan, Pak. Ini kan bagian dari perjalanan. Saya sama sekali saya juga masih menghormati mereka ya. Ya kalau mereka selagi percaya monggo, kalau silahkan belajar yang sungguh-sungguh ya. Cuman kalau saya bicara tentang Kristen ya, semakin orang belajar Kristen akhirnya dia nggak jadi Kristen. Tentang pengejauhan Tuhan Yesus sendiri. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah sendiri. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Ini nggak nyambung ya. Kalau dulu itu memang tak pakai, Pak. Tak pakai membuat orang lain bisa mengerti siapa Yesus ya. Mereka bisa menerima. Tapi saya sendiri nggak bisa menerima ya. Mereka yang saya yakinkan bisa yakin, bisa membalikkan kepercayaannya. Tapi pada titik tertentu saya malah nggak yakin ya. Saya bisa membuat orang lain bahkan menjadi Kristen yang baik. Begitu mereka sudah tak bina jadi Kristen yang baik, saya sendiri nggak jadi Kristen ya. Kalau saya pas pimpin doa dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus ya. Siapa nggak percaya? Saya mengajar pendeta-pendeta ya. Tapi jujur ya, saya ini ada quarrel dalam hati ya. Ya, conscience ini ada quarrel ya. Bagaimana saya mengajar mereka nih? Sementara ini saya bingung ya. Belum jadi Islam, saya sudah kelilingi. Saya sudah belajar banyak ya. Saya coba saya sempat juga berbagai macam aliran kepercayaan sudah saya dalami. Ya, saya sempat diangkat mahasiswa dari beberapa aliran kepercayaan, tapi itu hanya bagian perjalanannya. Termasuk di salah satu agama yang di Buddha itu ya, untuk jadi biksu itu kan harus sekolah khusus ya. Tapi waktu itu saya juga dapatnya kilat ya. Dalam momen khusus saya nggak harus melewati Samanera untuk pendeta biksu muda itu ya. Saya sudah mau dikirim ke Borobudur ya.
Cuman waktu itu saya harus ganti pakaian, pulang mencoba harus cari pakaian untuk bekal pakaian ya. Begitu mau balik saya takut ya, karena kan harus dipelontosi semua ya. Itu saya ngeri. Nanti kalau di umum ya ada tempatnya mungkin saya aman. Kalau ada yang khusus kan nanti nggak aman, itu ya saya akhirnya nggak berani. Tempat-tempat angker itu keliling semua. Yang namanya angker macam-macam nggak ada apa-apanya. Saya sempat mau bertapa Pak. Saya sempat naik gunung ya. Uji coba ya, gunung nggak besar-besar, nggak tinggi gunung kecil ya. Awal-awal tuh saya mau ya berdiam diri lah. Ya berapa hari ya. Ternyata pada semalam pas hujan ya, saya nggak bawa tenda ya. Saya hanya bawa di atas, bawa lilin, banyak garam ya. Garam untuk pengamanan aja. Lilin ya, roti ya. Tentu pada saat malam itu saya kedinginan karena nggak ada tenda. Saya hanya cari ranting-ranting untuk ternyata tembus hujan kan. Akhirnya saya masuk angin ya. Udah sehari udah pulang ya. Udah turun ya. Sebenarnya saya harus berhari-hari tapi karena kondisi ya. Ya terus itu enggak ya. Itu proses mencari tadi ya? Iya, saya sudah kelilingi tempat-tempat angker yang katanya jauh-jauh ada santetnya. Saya nggak percaya, nggak ada. Tapi kadang orang nggak berani, ternyata injak-injak nggak ada apa-apanya aja. Ya. Terus guru-guru ya, susu, dukun-dukun tak datangi. Malah bingung saya ya. Mereka mengatakan hanya pendapat pribadi aja, bukan ajaran tertentu ya, kayak Kanjeng Nabi Muhammad ada, nggak ada ya. Termasuk juga ada tokoh-tokoh dari Islam sendiri yang gaya-gaya spiritual kan banyak Pak. Tapi itu nggak mewakili, nggak sunnah itu ya. Ya. Kita Islam yang harus real ya. Bukan katanya, kita harus buktikan betul ya. Ternyata Islam itu agama yang paling logis Pak. Paling logika, bisa dilogikan ya. Sementara yang lain itu keselamatannya konsep ya. Juru selamatnya konsep ya. Islam sendiri kan sudah selamat Pak. Namanya aja. Dari namanya kan sudah selamat ya. Ya, saya dapat pengertian Islam logis itu kan memang sudah tahap tertentu ya. Awal-awal nggak semudah itu ya. Dari sisi ketuhanan, sisi kealahan, jelas Allah hanya satu, nggak bisa diserupakan, nggak bisa dimirip-miripkan, nggak bisa digambar-gambarkan ya. Allah yang Maha Esa, ya. Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Ya. Allah di Islam kan hanya ahad ya, ini satu ya. Dunia diperintah 3 oknum ini kan akan berantakan dunia ini. Ya. Dari penjagaan Alkitab ini hanya Al-Quran yang paling dijaga Gusti Allah ya. Yang lain-lain kan saya mengajar pendeta-pendeta ini punya lebih dari 7 terjemahan pendeta Alkitab ya. Tapi jujur saya satu pun nggak tahu yang asli ya. Kalau Al-Quran kan kita mau menyalahgunakan satu, Islam itu banyak yang hafal ya. Iya. Ya kita bisa dibantai mereka kan ya. Terus makanya disebut inna dina indahu Islam ya. Agama yang paling diridhoi ya. Yang paling dijaga itu ya. Ya mereka banyak yang nggak terima, termasuk ada keluarga sendiri yang dulu merasa saya bina, ternyata saya ajari jadi Kristen yang baik, ternyata akhirnya saya juga jadi Kristen yang nggak baik ya. Karena saya meninggalkan mereka kan jelas saya jadi Kristen yang nggak baik Pak. Ya. Cuman awal-awal itu kan nggak semerta-merta ya. Terus saya sempat mengantar dia ke gereja juga ya. Masih antar ya. Terus akhirnya dia tahu siapa? Nggak tahu, pertama dia menentang ya, bagaimana saja. Dulu kan saya sempat awal-awal kan saya dapat beasiswa ke Yaman ya. Dia nggak mau terima dia. Terus akhirnya saya nggak jadi berangkat ya. Terus tapi kalau dia
sempat mengikuti saya mengajar jamaah haji. Terus dari situ itu mungkin salah satunya pengaruhnya ya. Akhirnya dia ya menyetujui. Akhirnya saya setuju jadi Islam. Iya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu sudah Islam semua. Jangankan di Kristen, di Islam saya kan ditolak juga, Pak. Dipikir saya mau ganggu Islam ya, kan? Iya. Mau menjaga. Saya memang takut ya, takut kalau ada orang Islam yang dendam ya. Dulu kan akidahnya saya ganggu ya. Saya bahkan mengkondisikan para pendeta untuk bisa kiprah di sana ya. Saya maklumi ya, karena ya status saya ini kurang meyakinkan ya. Banyak yang nggak terima waktu saya tiba-tiba sudah nggak gereja, banyak nggak terima. Terus jangankan orang Kristen, orang Islam pun nggak terima saya, Pak. Dipikir saya mau main-main dengan Islam kan? Mata-matai. Ya. Seperti itu. Karena saya sudah jadi Islam ya, otomatis supaya saya pulang ke memang ikrarnya saya nggak di tempat sini ya. Mereka kaget ya, aparat desa ketakmiran itu kaget. Saya tiba-tiba masuk masjid dan sholat ya. Awal-awal aman, 2 kali aman, 3 kali nggak aman. Saya didatangi diajak bicara. Ya saya terima kasih diperhatikan ya. Cuman mereka nggak percaya ya. Itu apa tujuan saya? Saya ini Islam kok. Sampai tanya tujuan saya di masjid ini kayak apa ya? Nah, saya kan Islam. Loh. Ya pemahaman mereka peran saya lebih dari pendeta nih. Karena saya terkenalnya itu saya mengajar pendeta-pendeta ya. Kan guru-guru dari pendeta-pendeta itu. Akhirnya mereka seperan sampean kan lebih dari pendeta ya. Mereka meragukan saya. Nanti kalau memang benar-benar jadi Islam, benar-benar Islam kita ikrarkan. Waktu itu mau dicarikan khotib yang paling di sidang Jumat yang paling besar dan khotib yang paling terkenal waktu itu. Terus saya monggo kerja, tapi esensinya yang bagi saya yang paling penting bukan ikrar. Ikrar buat apa ya? Kalau cuma berkoar-koar ya banyak orang sini saya main Islamkan, tapi satu saja saya bikin buktinya yang masih jadi Islam dan berani berkoar-koar, berani berteriak tentang Islam. Ya, nggak ada ya. Akhirnya mereka sudah nggak bicara ya. Ya. Saya begitu Islam, KTP semua tak kondisikan sudah tak atur semua. Begitu saya pulang ya aman kan ya. Itu kan terus juga dulu sempat saya kalau khotbah Kristen itu saya sempat menyindir agama Islam kan. Orang Islam kasihan orang saudara kita nih. Kalau berdoa ini nggak punya bahan doa. Nggak punya doa. Semua doa itu hampir banyak itu yang digunakan Fatihah ya. Mau bangun rumah, mau apa kerja semua Fatihah. Nggak punya bahan, kasihan ya. Ternyata saya nggak tahu kalau Fatihahnya surat Al-Fatihah luar biasa. Disebut Indo Al-Quran ya. Tadi saya sempat singgung Islam kurang doa, kurang bantu. Ternyata dari doanya sholat itu sudah komplit sekali. Nggak ada agama dan kepercayaan lain yang doanya lebih Islam ya. Sampai umat Islam di dunia disebutkan didoakan semua ya. Itu nggak ada yang berdoa seperti itu selain orang Islam. Itu ya dulu tak singgung ya. Kasihan orang Islam saudara kita nih kurang bandoa ya. Ya. Ternyata luar biasanya Islam itu ya. Perjalanan saya memang harus Islam ya.